Konsolidasi akbar ini dimaksudkan adalah bagaimana kita secara organisasi, secara aliansi itu ada kesatuan, ya. Bahwa kawan-kawan yang tergabung di dalam aliansi, yaitu Aliansi Aksi Cinta Buruh, melalui konsolidasi yang dilakukan, melalui proses perjuangan yang kita jalankan 1 tahun yang lalu, sebagai gerakan dan konsistensi kita menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, yang saya pastikan bahwa kawan-kawan sekalian itu adalah sudah mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 ini adalah Omnibus Law Cipta Kerja itu yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang 11 tahun 2020. Setelah itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, lalu diterbitkan Perpu, ya, diterbitkan Perpu Nomor 2 tahun 2022. Setelah jadi Perpu, disahkan kembali oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, dan isinya sama, tidak ada perubahan apapun, ya. Mungkin berubah beberapa kata, ya. Tapi secara pokok Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah sama, ya. Nah, konsolidasi ini dimaksudkan setelah kita, para pimpinan di tingkat federasi, konfederasi yang tergabung di dalam aliansi itu melakukan refleksi dan evaluasi. Yang kawan katakan tadi bahwa kita sudah aksi berjilid-jilid, ya, sudah berkali-kali kas kita sudah terkulas di PTP, begitu juga di DPP-nya, habis pakai aksi demonstrasi menentang kebijakan yang jahanam, menentang satu regulasi inkonstitusional yang jelas-jelas merugikan kawan-kawan sekalian. Upaya yang kita lakukan secara aliansi dan organisasi yang tergabung di dalam ASB itu adalah sejak awal ini organisasi atau ini aliansi yang patut kita banggakan kawan-kawan sekalian. Karena hanya aliansi ini yang konsisten terus-menerus bergerak menentang dan melawan Omnibus Law Cipta Kerja. Langkah kita lakukan dari berbagai macam cara, ya. Mulai kita membentuk aliansi tahun lalu, terus konsisten, ya, kita bergerak bersama, besar kecil, baik media sosial dan sebagainya, itu terus kita bergerak. Nah, melalui aliansi ini sekarang kita melakukan langkah satu, kawan-kawan kita. Sejak Perpu kita melakukan gugatan melalui MK. Begitupun ketika sudah disahkan menjadi undang-undang, kita juga melakukan judicial review di MK. Proses ini adalah salah satu proses usaha kita bagaimana undang-undang ini harus dicabut. Maka untuk itu kita juga minta bagaimana anggota-anggota kita, para pimpinan daerah, pimpinan cabang, PUK itu untuk mengawal ketika setiap kali persidangan, untuk memastikan proses hukum di dalam MK itu juga sesuai dengan harapan kita. Namun kita paham betul, kawan-kawan sekalian, tadi juga sudah dinyatakan bahwa situasi sekarang MK juga tidak bisa diharapkan. Kenapa kawan-kawan sekalian? Kita sudah banyak mendengar sekarang ketua MK-nya adalah juga saudara atau ipar daripada Presiden Republik Indonesia sekarang. Belum lagi banyak yang menilai bahwa hakim-hakim MK ini juga menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Dan itu bisa dilihat dari proses kebijakan atau putusan-putusan yang keluar saat ini, yang banyak keputusan yang kontroversial. Putusan memperpanjang masa jabatan KPK misalnya, ya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa berharap bagaimana undang-undang Omnibus Law itu kita serahkan kepada mekanisme putusan Mahkamah Konstitusi. Memang kalau kita menyerahkan itu pada putusan Mahkamah Konstitusi, pada persidangan-persidangan enak, kita nggak perlu banyak mikir, serahkan aja kepada lawyer, biar lawyer yang
bersidang. Kita enak-enak di rumah, kita enak-enak bekerja aja gitu. Tapi itu bukan gerakan namanya. Kita sudah membantu organisasi ini adalah menyatakan diri sebagai organisasi gerakan buruh. Nah, kita menyadari dari hasil evaluasi ini, kawan-kawan sekalian, bahwa undang-undang ini tidak akan mungkin dicabut kalau hanya gerakannya, aksinya hanya ribuan, hanya ratusan. Memang membutuhkan satu gerakan politik yang besar, mobilisasi massa yang besar, ya. Untuk itulah kita kumpul di sini untuk membicarakan masalah ini. Karena sesungguhnya kawan-kawan sekalian, kalau kita mau jujur, para pimpinan di tingkat nasional ini, para pimpinan top presidium di dalam aliansi, misalkan para pimpinan federasi, dia tidak akan terdampak dengan undang-undang Omnibus Law. Bung Andi udah nggak bekerja di pabrik, dia nggak terdampak dengan Omnibus Law. Tidak terdampak langsung, tapi yang terdampak langsung itu adalah anggota-anggota kita atau buruh-buruh yang ada langsung di pabrik-pabrik, di tempat bekerja, di berbagai macam sektor industri. Itu yang langsung merasakan itu. Nah, kita konsolidasi ini adalah bagaimana mengajak kawan-kawan sekalian yang menentukan langkah itu, bukan kita. Karena kami membuat seruan, membuat instruksi, tidak ada gunanya ketika kawan-kawan tidak mau menjalankan itu. Inilah gunanya kita membicarakan itu. Bagaimana anggota-anggota kita di pabrik, ya, anggota-anggota di berbagai macam tempat itu bisa bergerak bersama. Karena hanya kawan-kawanlah yang akan menentukan sebagai kekuatan. Buruh tidak memiliki kekuatan apapun, dia tidak memiliki uang, tidak memiliki kekuasaan, hanya memiliki solidaritas dan kekuatan massa yang akan menentukan bagaimana gerakan perubahan itu terjadi. Kita bisa merefleksikan kawan-kawan sekalian, di pabrik, sehebat, sejago apapun kawan-kawan berdiplomasi, negosiasi dengan pihak perusahaan, ketika tidak memiliki kekuatan basis massa anggota yang besar, tentu akan mengurangi kekuatan kita di dalam lobby dan lain sebagainya. Jadi kalau ini betul-betul bahwa Omnibus Law itu adalah seperti yang kawan-kawan sampaikan, merugikan kaum buruh, sudah terjadi terdampak langsung di dalam perusahaan, maka kawan-kawan sendiri yang akan bisa membendung itu. Kawan-kawan sendiri yang bisa akan mencabut itu, kawan-kawan sekalian. Dengan apa? Dengan gerakan massa. Dengan kekuatan buruh yang berlipat-lipat, berjuta-juta mendatangi istana. Kita pengen itu. Izin sebentar Pak. Ya. Mbak, Avanza B1908 BKP. Minta tolong digeser, ada yang mau keluar. Ya. Jadi itu kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, ya, para pimpinan PUK, ya perlu saya sampaikan juga, memang GSBI di Jakarta Timur itu kecil Pak, kita hanya punya 2 PUK di Jakarta Timur, tapi insya Allah untuk tanggal 10 kita secara internal organisasi juga sudah melakukan konsolidasi, ya, di berbagai macam cabang daerah termasuk PUK. Nah ini butuh, kenapa kita pada hari ini dari berbagai macam PUK, ya, dikumpulkan bersama, konsolidasi bersama itu adalah untuk saling menguatkan, untuk saling berbicara bagaimana sama-sama memiliki tekad yang sama. Mungkin kan kalau kita nggak ngumpul seperti yang tadi disampaikan, ini kalau aksi kok cuma lem doang ini, atau GSBI juga begitu. Gue udah sering ngasih, yang lain aja dulu gitu, yang lain gak turun gitu. Nah kita dengan konsolidasi ini harapannya pasca konsolidasi ini komunikasi kita bisa terus. Bagaimana memecahkan problem kesulitan-kesulitan kita di dalam mobilisasi dan lain sebagainya secara bersama-sama. Bagaimana solidaritas kelas buruh itu bisa kita wujudkan secara konkret, menjadi kekuatan yang nyata untuk mengubah kebijakan, untuk mencabut apa yang menjadi tuntutan kita.
Karena sekarang kawan-kawan, rejim ini terus-menerus menghajar kaum buruh dan rakyat. Kita bukan hanya dihajar oleh Omnibus Law Cipta Kerja, tapi saat ini rejim juga sedang membahas, sedang berkong kali kong dengan DPR untuk mengesahkan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Kesehatan. RUU Kesehatan ini, kawan-kawan sekalian, dia akan menghapus 9 undang-undang dan akan mengubah 4 undang-undang. Termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau BPJS. Dan itu juga akan berdampak. Jadi bukan hanya RTMM, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi kita buruh-buruh di berbagai macam sektor industri dan rakyat juga akan terdampak dalam undang-undang itu, kawan-kawan sekalian. RTMM memang menyoroti salah satu aspeknya adalah bagaimana tembakau dikategorikan sama dengan narkotika atau narkoba. Dampaknya apa? Tentu dampaknya luas. Selain akan terancam, bagaimana para petani tembakau, industri rokok yang menggunakan tembakau akan kehilangan pekerjaannya. Tidak kurang 6 juta orang yang akan terdampak kalau misalkan itu tetap dipaksakan. Sementara pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan itu prakteknya sama dengan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan sekalian. Pembuatannya adalah sembunyi-sembunyi, ya, tidak melibatkan partisipasi publik, tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka dan luas. PBID sebagai tenaga organisasi dan 5 organisasi profesi lainnya yang membawahi tenaga kesehatan tidak pernah diajak bicara oleh Menteri Kesehatan, oleh pemerintah, oleh DPR di dalam membuat undang-undang ini. Padahal mereka akan terdampak langsung. Secara konkret, Serikat Pekerja RTMM misalkan, atau Serikat Pekerja yang membawahi, menaungi industri rokok, tembakau, juga tidak pernah diajak bicara. Harusnya pemerintah kalau mengatakan adalah pemerintah demokratis, pemerintah yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, elemen-elemen organisasi rakyat itu harus dilibatkan. KSPSI yang membawahi tidak kurang dari 2 juta buruh di Republik ini harusnya dilibatkan. Federasi-federasi serikat buruh yang membawahi ribuan, ratusan ribu serikat buruh harusnya dilibatkan dalam pembahasan ini. Tapi ini tidak, kawan-kawan sekalian. Mereka sembunyi-sembunyi. Fakta terakhir misalkan, kemarin kawan-kawan RTMM aksi di DPR sudah kirim surat, ngasih tahu, minta audiensi dan lain sebagainya. Komisi 9-nya hilang semua. Kenapa? Mereka rapat panja tidak di DPR, tapi di hotel tak di mana, nggak diketahui oleh rakyat. Ini kan kurang ajar. Kita, para pimpinan konfederasi, para pimpinan federasi itu marah betul. Kawan-kawan bisa tanya ke Pak Arief, apakah bisa tidur nyenyak dalam situasi ini? Enggak, kita mikir terus bagaimana ini. Karena anggota-anggota kita yang terdampak. Tapi kita tidak bisa apa-apa tanpa keterlibatan kawan-kawan sekalian. Lebih parah lagi Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini, kawan-kawan sekalian. Saya sudah baca naskah akademiknya, karena setiap pembuatan undang-undang itu harus ada naskah akademiknya. Sama ketika Undang-Undang Cipta Kerja. Naskah akademiknya dulu nggak ada loh. Ketika Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu, setelah orang mempermasalahkan, kita mengkritik, baru keluar naskah akademiknya. Tapi juga tidak tahu siapa yang membuat naskah akademik itu. Padahal naskah akademik dalam pembuatan undang itu syarat mutlak, harus menjadi dasar untuk itu. Nah sekarang di RUU Omnibus Law Kesehatan juga ada naskah akademik, tapi tidak ada yang tahu siapa yang membuatnya. Gak ada di situ ditulis siapa yang menyusun dan membuat naskah akademik itu. Lebih parah lagi isinya, kawan-kawan. Dia masih mengutip buku-buku lama yang usang. Oleh penulisnya sendiri isinya itu udah diubah. Jadi membuat naskah akademik asal ada sebagai syarat. Belum lagi kalau kita membaca isinya ke dalam. Satu, tadi saya katakan, tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu isinya adalah bahwa undang-undang ini dibuat tidak pernah melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Maka diperintahkan kepada
negara ini membuat undang-undang kepada Presiden dan DPR untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Dikasih waktu 2 tahun. Tapi apa rejim ini kawan-kawan sekalian? Bukan yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan yang paling tinggi karena dia berbasiskan pada Undang-Undang Dasar, tapi dikadalin kita, dicari-cari alasan, kegentingan memaksa lah. Betul, dirinya yang genting memaksa, kawan-kawan. Presidenlah yang mengalami kegentingan memaksa karena terancam masa jabatannya akan berakhir. Karena pasti terancam bagaimana banyak masalah secara hukum yang akan dihadapi oleh presiden mungkin setelah berkuasa. Maka dibuat-buatlah kegentingan memaksa undang-undang yang akan melindungi seluruh kroni-kroni mereka untuk melayani yang selama ini memberikan kekuasaan kepada mereka. Undang-undang isinya adalah, teman-teman, undang-undang kesehatan itu sama seperti kita, lebih memprioritaskan fasilitas bagi industri kesehatan daripada pelayanan kesehatan bagi rakyat. Kalau undang-undang ini disahkan, kawan-kawan, tidak ada jaminan layanan kesehatan kaum buruh itu akan baik. Ya. Sekarang BPJS kesehatan itu kan langsung di bawah presiden. Melalui undang-undang ini itu adalah dikembalikan menjadi di bawah Kementerian Kesehatan. Terutama mengincar uang PBI, penerima bantuan iuran yang dari APBN, APBD itu, kawan-kawan sekalian, nanti akan dikelola oleh Menteri Keuangan. Lebih parah situasi, mendegradasi. Banyak hal. Ya. Situasi ini memang bukan situasi yang baik. Dan saya yakin kawan-kawan sekalian di pabrik mengetahui betul, merasakan betul bagaimana dampak Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah kepada kita. Kalau kita tidak bisa menghentikan ini, tentu kita, anak-anak kita juga akan merasakan. Bagaimana tidak, kawan-kawan sekalian? Kontrak outsourcing tidak ada batasan. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan pekerjaan. Upah sudah jelas adalah upah murah. Karena apa? Sekarang upah minimum sektoral sudah ditiadakan. Upah minimum kota kabupaten sifatnya bukan wajib, tapi dapat. Kalau dapat itu bisa ada, bisa tidak ada, tergantung kekuatan serikat buruhnya. Kalau sekarang ada, berarti kekuatan kita masih ada, tapi nanti bisa tidak ada ketika kita terlena. Bahkan sekarang pemerintah itu, terutama kawan-kawan mengetahui ya, di sektor padat karya, TGS ya, garment, tekstil, sepatu, makanan, minuman, ada namanya peraturan Menteri Tenaga Kerja yang memperbolehkan memotong upah buruh sampai 25%. Di dalam peraturan itu serikat buruh tidak diakui. Dihilangkan peranan serikat buruh. Kenapa? Karena perundingan untuk menentukan boleh dipotong atau tidaknya hanya dilakukan oleh si pengusaha dengan buruh langsung. Lah namanya kalau pengusaha dinegosiasikan dengan buruh langsung pasti menerima buruhnya, Pak. Bu, itu udah jelas-jelas Menteri Tenaga Kerja itu melanggar namanya. Dia melakukan praktek union busting di dalam kebijakan. Dan ini adalah kebijakan paling jahat, paling aneh. Karena menterinya kagak ngerti tentang industri sektor padat karya. Tidak ngerti soal industri TPT. Apalagi kalau ditanya soal industri mesin, logam, elektronik, kagak ngerti menterinya. Maka bikin kebijakan yang ngaco, yang selalu menumbangkan buruh. Pandemi, siapa yang diuntungkan? Para pengusaha, para pejabat. Buruh upahnya boleh dipotong, THR-nya boleh dicicil. Ini sangat luar biasa negeri kita ini, kawan-kawan sekalian. Rejim ini sangat luar biasa. Betul-betul menunjukkan bahwa rejim ini adalah rejim daripada kaki tangan kekuatan kapitalis monopoli internasional. Kalau kita mau baca, kalau kita mau analisis lebih dalam, kawan-kawan sekalian, ya, masih boleh nggak nih waktunya? Boleh. Ya, kalau kita mau baca, kawan-kawan sekalian, ya,
analisis kita jauh lebih tajam bahwa proses ini, kenapa pemerintah atau rejim Jokowi ini terus-menerus mengeluarkan kebijakan yang melayani, menyenangkan, memudahkan urusan-urusan para kapitalis internasional masuk ke Indonesia. Itu karena memang watak dari rejim ini adalah rejim kaki tangan, rejim boneka dari kekuatan kapitalis monopoli internasional. Mereka dikendalikan oleh para pemilik modal. Ini adalah bagian mereka melayani daripada jasa yang sudah diberikan, fasilitas untuk mereka menaik dalam kekuasaan. Negeri-negeri imperialis, Amerika, Eropa sedang mengalami krisis. Kawan-kawan, krisis itu bukan soal perang, bukan hanya soal perang saja, bukan sembako langka, sembako mahal, bukan hanya itu krisis itu. Kelebihan uang yang numpuk tidak bisa digerakkan, itu juga krisis. Kelebihan alat-alat perang, Amerika tiap hari memproduksi alat-alat perang. Kita memproduksi mobil tiap hari, memproduksi motor tiap hari. Apakah rakyat itu menggunakan mengganti motor tiap hari? Kagak. Setahun sekali aja ganti motor udah hebat. Ganti mobil setahun sekali aja udah hebat. Maka krisis, Amerika sedang mengalami krisis. Bahkan pertumbuhan ekonominya paling buruk di dalam sejarah sejak tahun 1930-an. Mereka juga kelilit hutang, negaranya ya. Tapi kapitalisnya adalah krisis di mana mereka mengalami overproduksi, mengalami over kapital. Nah, over kapital ini harus dilemparkan ke negara-negara di berbagai macam tempat, terutama di negara-negara yang selama ini menjadi jajahan mereka, menjadi kaki tangan mereka, seperti Indonesia. Maka mereka harus memastikan rejim yang berkuasa di dalam satu negeri itu adalah rejim yang taat kepada mereka. Maka dimintakanlah membuat regulasi yang memudahkan investasi masuk tanpa ada hambatan apapun. Fakta itu teman-teman bisa baca di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Mau investasi dimudahkan, mau butuh tanah tinggal ngomong, Jokowi akan selesaikan. Tidak ada lagi, pajak dipermudah. Di sektor TPT misalkan, ekspor garment, tekstil, furnitur dan lain sebagainya, mau dikirim ke Amerika tanpa pajak. Investasi tanpa pajak, teman-teman. Tax holiday dibebaskan. Untuk menguasai tanah dijamin sampai 190 tahun. Kolonial Belanda aja hanya memberikan jaminan sampai 90 tahun. Ini sampai 190 tahun. Apa kagak gila? Itu dalam regulasi nyata, kawan-kawan sekalian. Mereka dipermudah. Termasuk upah buruh terus dimurahkan. Sejalan, teman-teman, kebijakan ini adalah dengan kebijakan daripada Bank Dunia. Ada laporan Bank Dunia tahun 2018 itu yang dirilis oleh Bank Dunia, silahkan teman-teman cek di websitenya, yang mengatakan bahwa hukum perburuan di Indonesia itu harus difleksibelkan lagi. Hubungan kerja kita ini sudah fleksibel, tapi mereka minta itu difleksibelkan lagi. Hubungan kerja yang fleksibel yang lebih fleksibel. Implementasinya di mana, teman-teman? Yaitu tadi di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Hubungan kerja kontrak, kalau dulu outsourcing ada batasan. Outsourcing kan dulu hanya 5 jenis pekerjaan. Kontrak hanya boleh sampai 5 tahun. Ya paling lama ya 3 tahun atau 3 kali. Setelah itu sudah akan kontrak. Sekarang tidak ada. Tidak ada batasan waktu. Artinya hubungan kerja itu yang sudah fleksibel harus lebih fleksibel lagi. Jadi kalau kita ngomongin fakta-fakta, dampak-dampak buruk Omnibus Law Cipta Kerja kepada kaum buruh, kepada rakyat tidak akan selesai dalam waktu 1 bulan, apalagi kita hanya berjam-jam ngomong di sini. Dan itu nyata. Rejim ini tahu. Masalahnya sampai sekarang belum ada gerakan rakyat, gerakan buruh yang masih berjuta-juta berbondong-bondong silaturahmi ke istana. Hanya itulah jalan yang harus kita pilih, kawan-kawan sekalian. Nah, untuk itulah pertemuan ini kita berharap pimpinan PUK menyampaikan kita kepada anggota-anggota langsung.
Kalau nggak sanggup kawan-kawan, sampaikan kepada kami bisa bertemu dengan anggota. Karena mereka yang memiliki kekuatan. Kita berharap tanggal 10 itu, kawan-kawan sekalian, kenapa ditentukan tanggal 10? Kalau sudah bulan September, Oktober, November sampai pertengahan tahun besok akan disibukkan dengan urusan cupras, capres, pemilu. Ya, kita tidak akan fokus lagi urusan capres ini, capres itu, caprus ini, pemilu ini, partai ono, partai ini. Yang ngomongnya kalau ketemu kita pasti manis, Pak, Bu, kawan-kawan sekalian. Gak ada yang ngomong pahit. Janjinya setinggi langit, padahal mah bau got. Itu yang fakta, kawan-kawan sekalian. Nah, maka kita mimpi, kawan-kawan. Sekarang masih mimpi, semoga mimpi ini jadi kenyataan. Bisa kenyataan atau tidak tergantung kita, tergantung kerja keras kita. Bahwa gerakan yang kita lakukan, kawan, selama ini jangan dianggap sia-sia, tidak ada banyak hasilnya, kawan-kawan sekalian. Banyak hasilnya. Aksi yang kita lakukan baik di pabrik, kan? Bahkan di pabrik anggota-anggota itu sangat militan, teman-teman. Di pabrik itu berani melakukan pemogokan di pabrik-pabrik. Itu adalah tindakan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa dilakukan oleh kaum buruh, oleh pekerja di pabrik itu. Maka teman-teman, ini di organisasi saya, kawan-kawan sekalian, di GSBI, jangan mengaku sebagai serikat buruh, apalagi mengaku serikat buruh sejati, mengaku gerakan buruh kalau tidak pernah memimpin gerakan pemogokan di pabrik. Karena disitulah akan diuji. Pemogokan itu sudah pasti adalah memotong urat nadinya kapitalis. Kalau di pabrik cuma aksi, demonstrasi, tidak memotong urat nadi kapitalis. Tapi kalau sudah menjalankan pemogokan 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, baru itu adalah gerakan buruh sejati. Karena apa? Kita langsung memotong nadinya kapitalis. Karena hakikatnya kapitalis tidak pernah mau 1 peser pun, 1 menit pun kehilangan keuntungan. Maka untuk melipatkan keuntungan itu tidak lain, tidak bukan adalah memotong upah kaum buruh. Itu caranya. Meningkatkan produksi, memperpanjang lembur. Nah, cuma kita ini kan kaum buruh senang dengan lembur. Padahal dengan lembur itulah mereka semakin melibatkan keuntungan, melibatkan kapital mereka, super profit mereka di dalam lembur itu. Kita ini, kawan-kawan sekalian, buruh-buruh ini masih butuh panjang untuk kita sadarkan. Buruh senang dengan jam kerjanya lembur, banyak mendapat uang. Padahal hakikat dari gerakan itu adalah, teman-teman, 1 Mei kita suka peringati ya. Ya, 1 Mei suka kita peringati. Perjuangan utama kaum buruh itu adalah mengurangi jam kerja, menaikkan upah. Itu harus dipegang oleh kita sebagai serikat pekerja, serikat buruh. Bukan memperpanjang jam kerja. Minggu itu harus dipastikan libur supaya kita bisa rekreasi dengan keluarga, nongkrong, mancing, touring, healing kemana-mana. Ini masih kerja, wah bahaya itu. Tugas serikat buruh itu adalah mengurangi jam kerja, menaikkan upah buruh, menaikkan upah. Karena itu filosofinya jelas. 1 Mei itu adalah mengurangi jam kerja dari 14 jam menjadi 8 jam. Itu zaman jebot dulu. Saya juga nggak tahu pada saat itu lagi di mana. Kita belum ada, masih di surga kita mungkin ya. Mereka udah bicara mengurangi jam kerja. Nah sekarang harusnya di zaman teknologi 5.4.0, itu harusnya jam kerja kita tuh sehari cukup 4 jam, cukup 3 jam, bukan lagi 7 jam atau 8 jam. Supaya kita banyak waktu untuk healing, ya, untuk mancing. Ya. Nah, itu kawan-kawan sekalian, untuk bisa banyak dengan keluarga. Sekarang kan teman-teman saking sibuknya lembur, istri kita kerja, kita juga kerja, anak ada yang ngurus, akhirnya dibalikan sama mertua atau orang tua kita. Jadi yang pulang kampung bukan manggil ayah atau bapak, tapi om. Nah, itulah diciptakan oleh industri, om.
Om Andi katanya nanti, bukan ayah dia. Banyak seperti itu, dia nggak kenal orang tuanya karena mau cuti aja susah, tiap minggu masuk, gitu. Belum lagi cicilan motor juga ditarik, kan tambah stres. Nah, itu saya kira kawan-kawan yang paling penting untuk kita pegang bersama. Jadi tanggal 10 Agustus itu kita berharap adalah betul-betul bisa mewujudkan 1 juta buruh bergerak ke Jakarta. Dan apa yang kita inginkan kawan-kawan? Jadi aksi kita itu tadi saya setuju tuh ada yang mengusulkan. Mungkin kita bergerak, berjalan, itu harus putusan kawan-kawan semua. Kita nggak perlu capek-capek, lari-lari sana sini masuk Jakarta sampai Sudirman Tamrin kita duduk aja penuhi jalan tuh. Ya. Yang longmat dari Pulau Gadung, ya sampainya di mana? Ya udah bergerak. Kita ingin memastikan bukan seperti kawan-kawan kritik juga tadi datang, ya cuma termuka ke Pak Arif, termuka ke Rudi Habedaman, termuka ke Daeng Wahidin bahwa kita datang PUK kita. Setelah itu baru 1 jam 2 jam hilang. Tidak hanya kawan-kawan, anggota-anggota KSB juga begitu. Banyaknya begitu. Ketika kita lompat berbaris ribuan, tapi baru sampai titik, baru aja ngatur barisan, cuma salaman sama ketua, sama sekjen, sama DPP. Setelah itu hilang. Nah kita nggak mungkin aksi macam begitu akan bisa mencabut undang-undang Omnibus Law. Tidak akan mungkin kawan-kawan. Apalagi kalau aksi kita cuma ratusan atau ribuan. Karena puluhan ribu sudah kita lakukan. Kita harus bisa mencapai 1 juta itu bahkan lebih. Berbondong-bondong. Kaum buruh itu adalah datang ke Jakarta dengan santai, ya. Gak usah berburu bahwa kita akan demo ini itu. Kita santai aja datang, ngumpul bersama, duduk bareng sepanjang jalan Tamrin Sudirman, sepanjang jalan Merdeka Barat, Merdeka Selatan, Merdeka Utara. Kita penuhi. Ya. Nah kita ingin seperti itu kawan-kawan sekalian. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf kalau ada banyak kata-kata yang tidak berkenan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk terus menyemangati kita berkonsolidasi. Karena setelah dari sini kawan-kawan, tugas utama kawan-kawan sebagai pengurus PUK, terutama kawan-kawan GSBI ya, khususnya saya minta, teman-teman harus bicara langsung dengan anggotanya, bukan selesai di tingkat kita. Kalau selesai di tingkat kita, wassalam. Tapi rencana ini, gagasan ini harus sampai kepada anggota kita. Kalau anggota kita 5.000, harus sampai kepada 5.000 orang itu. Harus mereka ngerti apa yang menjadi tuntutan kita, bagaimana rencana kita, harus sampai kepada anggota kita. Nah, itu saja kawan-kawan, karena yang akan menentukan perubahan ini selain Tuhan yang Maha Kuasa atau Gusti Allah, tapi juga ikhtiar kita. Ini adalah bagian daripada ikhtiar. Bagian daripada ikhtiar kita, bagaimana untuk membebaskan kaum buruh dari belenggu penindasan dan penghisapan, sedikit dari belenggu penindasan dan penghisapan. Karena sesungguhnya undang-undang itu adalah bagian kecil yang menghisap kita, menindas kita. Itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh. ASP, kurang kompak. ASP, 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 ASP,